aku pingin tua, tapi kalau tua tuh kayak Sophia Latjuba gitu kan. Bener banget, bener. Sehari tuh 1000 push up gue. Jadi kayak Buset. gua kan tapi itu hari Minggu ya. Aduh, gue mager nih. Mungkin bisa dimulai dari joget-joget dulu gak sih? Iya, Zumba tuh enak banget, guys. Emang kita mau nunjukin apa? Kita mau lihat apa sih di IG gitu? Kalau aku sih gitu ya. Kayak kacang. Itu resepnya Kylie Jenner katanya. Hai teman-teman alumni semuanya, selamat datang di podcast Ilusin FTUI barengan sama gue, Ririn mesin dari 2009. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman tuh ngedenger di podcast Ilusin ada yang namanya random call. Itu adalah sesi di mana teman-teman Ilusin tuh akan nelpon secara random teman-teman alumni. Terus kalau sekarang ada session baru lagi namanya Alumni Talks. Jadi kita akan ngobrol barengan sama alumni dan dengan tema yang berbeda-beda di setiap episodenya. Untuk kali ini, gue akan ngobrol sama beberapa teman alumni untuk membahas gaya hidup sehat ala alumni mesin selama pandemi. So, sebenarnya episode kali ini tuh kan ngomongin tentang gaya hidup sehat alumni ya. Dan gue tuh sebenarnya terinspirasi sama salah satu postingan Instagram dari teman alumni. Karena kalau gue ngeliat postingan Instagram itu aktif banget berolahraga di rumah meskipun pandemi. Jadi olahraga online. Nah, ini tuh konsepnya menarik banget. Karena kan selama ini sebelum pandemi yang namanya olahraga itu kan pasti seringnya tuh ke gym atau mungkin barengan sama teman-teman. Terus gimana tuh ya, selama pandemi nggak bisa ketemu sama orang, terus terbatas untuk main sama orang, dan makanya gue kayak tertarik untuk ngajak ngobrol salah satu alumni kita, ada Rizka di sini. Hai Riz, kenalin diri dulu ya. Iya, halo semuanya. Nama saya Rizka dari Kapal 2012. Saat ini kerjanya di Grab Indonesia. Riz, cerita dong tentang postingan Instagram lo yang gue bilang menginspirasi tuh ya, untuk bikin Jadi episode kali ini. sebenarnya aku bikin kayak healthy fit journey gitu. Awalnya tuh di bulan Januari aku tuh ternyata kena pradiabetes sama pernah di obesity, masuk klasifikasi 1. Dan itu tuh kayak gila masih muda tapi kok udah diabetes kayak gitu kan Kak. Terus mulailah men-change pola hidup. Pertama gara-garanya aku juga PCOS, jadi kan namanya kalau perempuan kan ada haidnya tuh nggak teratur. Terus pergi ke dokter gizi, pergi ke psikolog, sampai aku juga dokter muka. Jadi kan karena mukanya langsung kayak berubah gitu kan jerawatan ya. Jadi benar-benar dari from A to Z belajar semuanya. Terus mengubah pola makan yang namanya ngurangin gula. Terus kan aku ada resistant sugar juga kayak gitu sih. Jadi benar-benar olahraga yang awalnya karena obesity itu kan nggak boleh olahraga langsung berat. Jadi kayak mulai dari jalan kaki sehari 40 menit kayak gitu-gitu sih Kak sampai sekarang. Nah itu olahraga yang lo lakuin tuh dari sebelum pandemi apa? Pas udah pandemi. Jadi sebelum pandemi sebenarnya tetap olahraga, cuman ini sih yang sering dilupain sama teman-teman bahwa you are what you eat. Jadi kalau misalnya teman-teman itu makannya tetap nggak sehat tapi olahraganya tetap kencang, itu sebenarnya kayak useless gitu loh. Jadi benar-benar harus ngeliat dari yang dimakan juga kan, kalori intake-nya berapa itu sih. Sama itu bergizi atau enggak, nutrisinya gimana, itu sih Kak. Wah, thank you banget Riz. Ini membaca healthy journey-nya Rizka di Instagram tuh sangat menarik banget. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa follow Instagramnya Rizka. Nanti kita akan membuat deskripsinya Instagram teman-teman semuanya di episode description ya. Terus juga gue kali ini ngundang alumni lainnya. Kalau misalnya teman-teman perempuan kan olahraga itu bisa lebih simple ya, maksudnya kayak bisa zumba, aerobik sendiri di rumah depan laptop gitu. Tapi laki-laki itu setahu gue dan yang pernah gue baca senangnya tuh sebenarnya olahraga yang ada kompetisinya gitu atau olahraga dalam tim. Nah, di sini ada temen kita, ada Hafel. Coba perkenalkan diri dulu Hafel dan Hugo. Oke, sebelumnya nama gue Hafel Trasdani, mesin 2014. Di sini mungkin pertama kali diundang sama Kak Ririn ya. Diundang itu karena emang gue hobi yang namanya olahraga dan khususnya olahraga di rumah.
apa ya, gue pribadi juga nggak pernah yang namanya nge-gym gitu. Maksudnya dari awal gue mulai olahraga juga apa ya, gue selalu berpikir bahwa buat apa gitu nge-gym. Setelah gue pikir-pikir kayak nge-gym 300.000 per bulan, selama 3 bulan udah 900.000, itu bisa dapet 3 dumbbell gitu. Masih banyak gerakan-gerakan, movement-movement yang sebenarnya kalau dicari tahu pun itu bisa didapetin gitu, nggak cuma nge-gym. Gimana gue menurut? Iya. Kenalin dulu. Oke. Ya, gue Hugo, anak mesin 2014. Paling kalau ditanya tentang journey-nya tentang olahraga kayak gitu juga, sebenarnya sih gue suka sih, maksudnya kayak main futsal, main ya yang bareng-bareng gitu sebenarnya suka. Cuman emang karena pandemi kan juga jadinya sendiri. Terus dulu tuh sebenarnya pas pandemi tuh gue sempet naik hampir 10 kilo gitu lah pas di awal pandemi. Jadi pas itu karena gue juga orangnya seneng buat ngobrol dan extrovert juga, terus akhirnya karena pandemi sempet stres juga sih pas itu ya, adaptasi di awal. Nah tapi ternyata yang ngebuat gue akhirnya bisa agak apa ya, bangkit lagi, maksudnya jadi lebih semangat lagi tuh sebenarnya olahraga sih. Jadi gue ngerasa one good thing lead to another, so kayak mulai dari olahraga, benerin diri sendiri, ya akhirnya semuanya jadi efek domino lah, semuanya jadi bener gitu. Jadi gue ngerasa olahraga sih salah satu yang ngebentuk gue sampai sekarang sih. Oke, jadi kalau dari Havel itu kan awalnya motifnya ekonomi ya. Maksudnya kayak mencoba untuk lebih hemat lah ya dalam berolahraga gitu. Jadi nggak pernah yang namanya subscribe ke gym gitu. Tapi kalau Hugo tadi kan cerita bahwa senangnya tuh olahraga-olahraga yang futsal gitu, terus tiba-tiba harus switching dari yang tadinya olahraga bareng-bareng terus harus sendirian di rumah itu gimana? Awal mulanya kayak misalnya lo ngeliat YouTube-nya siapa atau mungkin terinspirasi dari Havel bisa jadi. Sebenarnya sejujurnya emang terinspirasi dari Havel sih salah satunya. Enggak, sebenarnya dia waktu itu sempat reach out juga di DM, karena kan gue juga sempat bikin konten di IG, tapi itu 2019 sampai 2020 tuh gue selama kayak setahun kayak motivasi gue coba bikin konten olahraga aja gitu, dengan gue olahraga tapi gue juga bikin konten, jadi tuh kayak seakan-akan memacu gue untuk olahraga karena gue harus bikin konten kan, lebih produktif lagi. Iya, dan gue harus upload gitu, kayak gue harus upload dan biar rutin gitu, gue jadwalin kapan upload. Mungkin kalau lihat IG gue belakang mungkin tahun 2019 terus gue lumayan sering upload video olahraga. Kita kadang udah capek tapi ngeliat orang lain, ini dia masih nge-push dirinya sendiri, kayak kita bisa jadi termotivasi. Mungkin salah satunya dengan olahraga online gitu ya. Rasanya tuh malah justru pas pandemi ini kita jadi sendiri kan, jadi itu malah ngebuat yang tadinya kita bergantung sama orang, sekarang kita benar-benar bergantung sama diri sendiri. Jadi akhirnya malah ya udah, kalau misalnya kita mau ngelakuin, yang ngelakuin buat diri sendiri gitu, bukan buat orang lain atau buat kayak diajak temen gitu kan. Jadi kita yang bisa ngontrol diri sendiri. Iya, maksudnya kalau mau mulai hari dengan nggak berolahraga tuh jadi nggak afdol gitu ya, ada yang kurang kayak gitu. minimal tuh ya push up lah 10 gitu. Pull up juga dong, pull up di pintu. Sampai begitu pull up gitu. Iya, jadi memang pandemi itu rasa-rasanya kayak mengevaluasi diri sendiri juga nggak sih? Kayak yang biasanya kita depend on other people gitu, terus kayak harus memenuhi ekspektasi orang, terus tiba-tiba di pandemi itu kayak blur, semuanya langsung berubah gitu. Terus jadinya kayak yang untuk memotivasi, ya udah deh, harus dari diri sendiri emang yang mulai gitu. Nah, tapi memang tadi speaking of olahraga itu enaknya kalau ada temen ya, minimal ada partner yang bisa ngajakin, yang bisa ngingetin kayak, ayo lo pagi-pagi cepetan, buru-buru nih sebelum sarapan. Nah ini makanya gue juga ngundang satu lagi tamu dari alumni juga, ada Radi. Coba Radi kenalin dulu di. Ya, selamat malam semuanya. Baik, gue Radi, mungkin sedikit berbeda ya dari teman-teman yang sini ya. Kalau misalkan mungkin teman-teman yang tadi sudah memperkenalkan diri itu bisa dibilang pure blood ya. Iya, pure blood. Iya, kalau gue di sini half blood. Jadi dulu S1-nya Undip ya 2011. Terus lanjut di mesin UI 2017 untuk ambil S2. Gitu. Terus sekarang kerjanya di PNJ. Sebagai dosen, gitu sih. Luar biasa Pak Dosen, thank you ya udah menyempatkan waktunya nih buat ngobrol sama kita. Iya, jadi memang kenapa gue ngajak Radi untuk ngobrol di podcast kali ini, soalnya menarik banget juga. Gue liat dari Instagramnya Radi, kalau Radi tuh olahraga bareng sama kakaknya. Nah coba cerita dulu Dedi, jadi gimana nih konsep olahraga lo di rumah selama ini sama pandemi? Jadi mungkin menjelaskan dulu ya sebelum pandemi dulu ya. Jadi emang
ya seperti umumnya laki-laki ya, seperti tadi Havel dan Hugo ya. Jadi memang laki-laki tuh suka olahraga, contohnya futsal, bola, segala macam gitu kan yang Ya, olahraga kompetitif. berkompetitif Ya, ya, betul, gitu. seperti itu. Terus juga emang ya dasarnya gue kan emang suka olahraga. Terus 2017 gue mulai membership di gym terus jadi kan dibilang ya buat apa gitu kan. Nah, ke gym kalau menurut gue ya dengan adanya gym itu menambah lu motivasi untuk berolahraga gitu. Lu udah bayar nih, masa lu nggak olahraga gitu kan. fee gitu. Iya betul. Ya gitu kan. Nah, itu salah satunya. Dan juga mungkin peralatan gym lebih lengkap. Nggak cuman dumbbell doang. Ada kan yang bench press, terus ya segala macam itu yang jadi lebih banyak variasi gerakan yang bisa dilakukan di gym gitu. Nah, terus ya gue punya kakak, mungkin di sini ada yang tahu FTW Runner nggak? Tahu. Nah, kakak gue tuh sebagai kaptennya di situ. Iya. Jadi ya kakak gue juga suka olahraga gitu kan. Terus mungkin selama pandemi ini memang gue nggak nge-gym lagi. Gue bener-bener nggak olahraga lagi tuh pas awal-awal pandemi. Terus barulah kakak gue mulai kayak awalnya tuh kakak gue beli kayak treadmill, beli di rumah. Terus beli beberapa dumbbell buat olahraga di rumah gitu kan. Terus beberapa bulan mungkin setelah pandemi kakak gua kayak nyewa PT buat datang ke rumah. Nah, jadi Ide yang fresh ya. iya. Jadi sebenarnya bukan dari gua, dari kakak gua. Terus karena emang guanya suka olahraga dan suka disiksa untuk olahraga. Jadi kan ya tahu sendiri lah ya kalau misalkan sama PT itu paha lu bisa kebakar segala macam itu kan. Nah, jadi ya udahlah, gue mau aja kalau pas diajak kakak gue buat olahraga sama PT gitu. Oke, jadi Nah. kalau tadi Hugo itu motivasinya lebih ke belajar untuk self control, tapi kalau Radi sebenarnya kalau gue lihat kayak mempererat bonding nih Iya. antara sibling ya. Boleh nih. Jadi memang olahraga itu bisa menjadi tools gitu untuk kita bisa connect sama diri sendiri atau connect ke orang lain juga. Karena dulu sebelum pandemi melanda pun gue juga hobi banget yang namanya class hopping atau yoga bareng sama teman-teman kayak gitu sih. Nah, terus lo juga pasti mengconsider nutrisi yang masuk dalam tubuh lo kan. Nah, ini food intake lo tuh kayak gimana ya? Ya, jadi kalau sebenarnya dulu permasalahannya sih karena gue pas itu agak ya pusing banget, maksudnya kayak stres dikit gitu lah ya. Tapi gue tuh suka banget coklat sih sebenarnya. Jadi gue dulu kayak makan coklat tuh yang kayak ya meses, dikasih susu, dikasih ya gitulah yang Coklat tuh parah. ngeredain stres bukan sih katanya? Iya Iya. benar, salah satunya itu kan. Nah makanya kenapa akhirnya gue ngerasa bahwa yang tadinya gue makan coklat biar ngeredain stres, akhirnya gue rubah jadi olahraga gitu. Jadi coklatnya berkurang, itunya juga. Nah tapi karena olahraga pun jadi yang tadi one good thing lead to another, ya makannya juga jadi lebih teratur, lebih sadar kayak abis olahraga masa gue makan banyak lagi kayak. Jadi lebih kerasa sih. Nah terus ya udah jadinya mulai makannya dijaga sedikit lah, coklatnya mulai dikurangin gitu-gitu. Oke, jadi memang ada shifting mindset ya di sini. Nah, sekarang juga setelah ngomong-ngomongin soal olahraga ya, memang food intake itu sangat penting dan that's why gue juga ngundang satu lagi nih, terakhir alumni kan gue kenalkan ke teman-teman. Hai, Nak, coba kenalkan diri lo dulu deh, Nak. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nana. Aku mesin 2012, terus sempet S2 di LSPR, terus abis itu aku jualan jadinya. Jualan. Nah iya, that's why gue juga mengundang Nana karena supaya cerita tentang jualannya. Gimana, Nak? Coba cerita deh. Oke, jadi sebenarnya sih aku tuh jualan healthy food. Healthy foodnya itu nama brandnya boleh disebutin ya? Boleh dong. Oke, Omnivore. Kalau cek di IG-nya omnivore.id. Oke, jadi tuh pokoknya sih sebenarnya awal mulanya aku buat Omnivore tuh namanya bukan itu tadinya, namanya Jajan di Dapur. Nah, untuk menikmati itu gitu, kayaknya nikmat deh sebenarnya tuh healthy lifestyle tuh nikmat sebenarnya. Terus akhirnya ya udah gimana kalau orang-orang ini makan makanan yang aku makan gitu, karena kayaknya healthy nih, terus good taste lah gitu. Karena aku suka masak juga sih kebetulan gitu. Jadi ya udah aku jualin pertama ke teman-teman dulu gitu. Terus habis ke teman-teman, terus ya udah akhirnya sempat belajar F&B juga karena aku sempat kerja di F&B bisnis waktu itu. Terus at the moment when I feel like kayak udah cukup nih belajarnya gitu. Ya udah akhirnya aku buka sendiri yang lebih serius gitu. Dulu aku slow runner, jalannya emang lebih cepet gitu kalau solo ya, tapi nggak bisa jauh. Tapi kalau punya tim gitu kan, punya tim terus punya ada yang
support kita untuk maju gitu. Jadi ya udah kalau punya tim tuh majunya akan lebih jauh gitu. Bisnis apapun sih, nggak hanya healthy food gitu. Iya, jadi tadi speaking of food intake juga. Nah, kalau dari Nana dan Rizka itu kan terbersih tadi terbawa kata-kata PCOS ya. Itu kayaknya Ngomong ke kulitnya cewek tuh sih itu. ya lebih ke hormonal cewek, lebih ke gula ya kayaknya Gula, juga pemicunya coklat, dan hormon imbalance gitu. Nah, sebenarnya kalau di cowok nih, Hafel ada nggak sih semacam masukan gitu untuk nutrisi dari sisi cowok gitu? Apa ada yang berbeda dengan, karena kan cewek dan cowok gimana pun tubuhnya beda ya. Sebenarnya kalau dari gue sendiri ya, maksudnya ini pengalaman pribadi ya. Kalau gue sendiri, gue tuh orangnya bukan yang gemuk dulu, tapi gue orangnya yang kurus dulu. Gue tuh susah banget gemuk, kayak berat gue aja dulu pas mulai masuk kuliah pun berat gue itu sekitar 56, dan pas lulus tuh kayak 57 naik sekilo doang, kayak sesusah itu gue tipikal, iya maksudnya kan sebenarnya iya maksudnya sesusah itu gitu kadang, dan tubuh tiap orang tuh nggak bisa disamain. Jadi kayak nutrisi makronutrien gue sama Hugo pun juga nggak bisa sama. Mungkin dia lebih butuh banyak energi daripada gue, mungkin dia butuh fatnya lebih banyak, butuh proteinnya lebih banyak, itu beda-beda. Dan menurut gue cara taunya itu adalah dengan ya coba masing-masing sendiri dulu gitu sih kalau menurut gue. Ya gimana betul? Iya, gimana gue? Kalau gue sih sebenarnya nutrisi ya. Gue sih jadi dulu sempet gue tuh ikut ada challenge gitu. Challenge itu kayak sebulan kayak hidup sehat gitu kan. Nah, terus sebenarnya diajarin kalau misalnya yang penting tuh mindful eating sih. Jadi sebenarnya nggak apa-apa nih makan gorengan, terus makan yang makan manis-manis, semuanya itu nggak apa-apa sebenarnya gitu. Asal tapi lo sadar kalau misalnya lo udah makan manis-manis ya berarti nextnya ya berarti dikurangin lah gula yang lain-lainnya. Misalnya es teh manis jadi es teh tawar kayak gitu-gitu sih. Jadi gue sih pengennya sih tetap makan seenak gue, tapi ya lo jadi tau lah sehari itu di balance-nya kayak gimana gitu sih. Kalau gue sesimpel kayak gitu sih, dan nggak terlalu lah kalau mungkin tuh masuknya kayak ini nggak sih, kayak kalori intake, kalori outtake gitu nggak sih? Yes, benar. Ya, maksudnya kayak makan sesuatu kan kadang kalorinya yang gede banget, tapi kita padahal cuma makan coklat doang gitu, itu kan kalorinya gede banget kan kadang. Yang penting lo sadar lah apa yang lo makan dan kayak apa yang lo harus lakukan. Kalau mungkin kalau lo misalnya totonya hari ini makannya banyak banget, ya yang penting jangan malam-malam lah gitu. Kalau malam kan lo lemak semua kayak gitu sih. Yang penting sadar aja kalau Sadar diri ya. Sadar diri lah. Dan tahu lah gimana cara mengukur porsi masing-masing gitu. Nah, kalau dari Radi kan lu pakai PT nih dia. Iya. Ada nggak ajaran keringat. Apa ya? Justru gue dulu sebelum pandeminya sih. Jadi sebelum pandemi kan gue nge-gym ya. Nah itu sempet turun sekitar 10 kg gitu lah. Nah itu kan ya sebenarnya caranya sih simpel sih. Kayak tadi itu kalori intake, kalori outtake itu harus dihitung ya. Tapi gue nggak terlalu musingin sih. Jadi gue cuman kalau makan itu ya gorengan dikurangin, terus nasi mungkin kadar nasi gue jadiin setengah, dan setengahnya itu diganti sama sayur. Ya gitu. Jadi mungkin lauknya tetap, sayurnya yang tambah. Gitu sih kalau gue. Nah tapi pas pandemi ini mulai nggak kuat. iya mulai nggak kontrol udah. Yang penting happy aja deh. Emang Gitu sih, iya. Emang butuh survive. Iya bener. Bener sih. gitu. Iya sih, memang kayak PR pertama untuk survive dulu gitu. Nah, tapi memang setelah tadi gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya di sini, memang ada perubahan antara hidup sebelum pandemi sama setelah pandemi, di mana ada konsep olahraga secara digital. Jadi kita bisa workout at home gitu, bisa manggil PT ke rumah juga. Terus juga tadi challenge ya, Hugo bilang. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya suka Instagram atau ngelihat sosial media yang lain, itu juga suka banyak tuh challenge-challenge yang diadain sama institusi-institusi gitulah kayak. Dan itu ada menambah rasa kebersamaan juga meskipun sesama teman-teman online aja sih. Jadi tapi lumayan banget itu kalau Dan mau dapat ikutan hadiah loh challenge. itu. Oh iya, dapat hadiah. Dapat hadiah kalau menang. Lo menang nggak? Juara 2. Wih, luar biasa. Hadiahnya apa kalau boleh tahu? Hadiahnya ada dumbbell, ada Oh. jus, portable jus, sama dapat Lumayan. duit. Dapat duit Oh iya, dapat duit berapa? 1 juta. Lumayan banget. Lumayan banyak. Kalau Rizka gimana? Kalau nggak salah dulu juga ikut challenge kan? Nah itu gimana tuh Riz? Iya, aku ikut challenge gitu 8 minggu. Tapi sebenarnya lebih ke gimana cara mengubah pola hidup sih. Tadinya tuh aku olahraga misalnya seminggu cuma 3 kali, sekarang seminggu 5 kali. Terus olahraganya aku bikin weekly plan gitu.
For example, hari Senin aku mulai kardio, terus nanti aku masukin strength training, terus nanti ada yoganya, ada active recovery-nya juga, kayak gitu-gitu. Terus aku emang ada PT, tapi PT online, jadi dia ngasih tahu gitu. Terus aku ada weekly call sama nutritionist, kayak tadi aku ada weekly call gitu. Kayak dia nanya, minggu ini gimana? Karena aku itu ada one day green smoothies gitu kan. Terus aku mulai mencoba kayak minum kayak kale, jus gitu. Tadinya aku nggak suka sayuran gitu sih, cuman kayak sekarang mencoba suka sayuran. Terus kayak minum protein kayak gitu sih Kak. Yang tadinya kan aku rada sebenarnya dulu labeling sama makanan sih gitu kan, kayak ini makanan buruk, makanan buruk, makanan baik. Sekarang sebenarnya semua makanan itu baik, cuman gimana cara kita takaran makannya aja sih, sama lebih mindful. Jadi kalau misalnya for example aku makan kacang-kacangan kebanyakan, aku akan mual. Nah itu aku akan tulis di kayak di jurnal gitu sih. Jadi aku tahu kayak yang lampu hijau itu yang boleh dimakan apa, lampu kuning itu yang wanti-wanti, lampu merah itu yang nggak boleh dimakan sama sekali, kayak gitu sih. Wah, Jadi disiplin. Gitu. Iya, jadi keywordnya self control, disiplin, mindful, dan buat tetap nge-track semuanya kalau bisa sambil journaling juga ya gitu. Nah kalau tadi Nana sempet bilang pokoknya gue pengen makan yang sehat tapi juga enjoyable gitu. Nah terus ini pertanyaan buat semuanya nih ya, mungkin nanti dari Hafel dulu. First step-nya apa sih supaya bisa enjoy sama gaya hidup sehat gitu? First step-nya yang harus dilakuin, karena kan orang-orang tuh sebenarnya first step itu the hardest loh. Kayak contoh bikin skripsi juga dulu kita anxiety langkah dulu. pertama ya, langkah pertama. Yes. Iya, yang paling susah. Nah, coba Abel, gimana tuh? Langkah pertama apa dulu nih? Kalau menurut gue pribadi, langkah pertama tuh kalau misalkan orang nih entah mau ada goals, tujuannya apapun itu, mau naikin berat badan, nurunin berat badan, itu langkah pertamanya sebenarnya yang perlu dipikirin adalah jangan buru-buru, jangan pengen gue pengen hasilnya cepat. Yang penting tuh gimana caranya kita enjoy the journey-nya gitu, tapi bukan kita mau hasilnya kayak gini, tapi take it slowly aja, tapi pelan-pelan, nggak apa-apa. Kayak dimulai dari hal kecil aja, kayak misalkan tadi kata Kariska misalkan catat scheduling, itu menurut gue bagus juga, jadi kayak ke track. Misalkan hari ini kita olahraga, kapan lagi olahraga, itu kayak jadi ingat gitu, malamnya sebelum tidur kayak besok kita mau olahraga, kita lebih harus istirahat lah, nggak boleh begadang segala macam. Jadi seakan-akan tubuh kita secara nggak langsung kayak di alam bawah sadar kita kayak besok kita olahraga gitu. Jadi seakan-akan kayak gitu. Menurut gue itu langkah pertama ya take it slowly sih, jangan langsung buru-buru kita, karena itu proses sih, kayak nggak bisa dicapai 1-2 tahun sekalipun itu. Gue pun sendiri kayak gue bermimpi kayak sebenarnya pengen six pack gitu kayak itu, tapi udah kayak dari setahun atau 2 tahun yang lalu gitu. Dan awalnya gue dari kayak kurus gitu. Nah sekarang gue lagi proses kayak lebih nggak mungkin tubuh gue nggak bagus amat gitu, mungkin nggak six pack atau apa, tapi gue lagi kayak bulking lah, itu bisa bilang kayak gitu. Kayak gue ngebentuk otot, karena gue ngerasa pas gue kurus itu susah banget untuk ngebentuk otot gitu. Jadi gue harus kayak naikin berat dulu, otomatis berat gue naik, ya mungkin minusnya lemak gue juga ada yang naik, tapi otot gue juga naik, kayak segala macam itu. Ya itu plus minus sih sebenarnya. Oke, jadi in other words sebenarnya kalau poin lo adalah bikin realistic goal aja dulu ya. Jadi bisa dibilang tuh short term project dulu lah yang realistik. Jadi langkah pertama pendek dulu nggak apa-apa, yang penting maju 1 langkah. Nah kalau dari Hugo gimana? Tapi Hafel tuh kurus-kurus, dia udah pernah panco tuh ya, jagoan loh di Iya, menang di ini ya, menang di Liga Mesin apa dia? TC. Juara 2 sih, juara 2. Juara Tapi 2 sempat di. pas itu sempat sama senior sampai patah tangannya. Iya. Ngeri banget. Ya, sama aja lagi. Ya, 2012. Iya, 2012. Iya. Herka ya. Mohon maaf Herka. Semoga dia nggak dengar podcast ini. Semoga dia nggak dengar. Iya, jadi kalau dari gue sebenarnya setuju sama Hafel. Jadi kalau gue tuh sekarang justru malah di pandemi gue ngerasa yang tadinya gue dulu nggak punya gue nggak punya prinsip lah gitu ya. Sekarang gue jadi malah menemukan prinsip baru, yaitu adalah start small sih. Jadi kayak everything semuanya itu bermula dari langkah gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang dulu tuh gue sering banget kayak misalnya olahraga, gue langsung sejam terus kayak seminggu langsung 5 kali gitu kan. Terus kayak lo semangat banget, tapi setelah itu kayak ya jadi malas lagi gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling penting kalau bagi gue adalah start small and do it consistently sih. Jadi kayak lo ngelakuin, kalau dulu jujur yang gue lakuin tuh dulu gue tuh bermula dari push up sih sebenarnya. Jadi dulu tuh gue push up kayak awalnya cuma 10-20 gitu kan, sampai akhirnya
kalau boleh sharing, gue tuh sempet sehari tuh 1000 push up gue. Jadi kayak Buset. gua kan tapi itu hari Minggu ya. Jadi kayak gue pengen nge-challenge diri gue aja buat nyampe kayak 1000 push up. Terus sebenarnya yang menurut gue paling penting lagi selain start small, do it constantly adalah lu tracking sih. Jadi yang bisa bikin semangat tuh adalah kayak ngelihat kalau push up dulu progress. Jadi kayak Achievement. di hari ini kayak baru 50, terus lama-lama turun lagi, naik lagi. Nah, tapi akhirnya ke 1000 gitu kan. Nah, karena gue ngerasa, oh ternyata gue berhasil nih nyampe ke 1000 yang kayak menurut gue awalnya nggak mungkin kan. Sampai akhirnya setelah itu gue baru sadar kayak semua yang mau gue lakuin ya semuanya juga start small and ya udah coba do it consistently gitu. Makanya sampai sekarang gue nge-tracking apapun habit gue sih. Jadi kayak awalnya dari olahraga sampai kayak misalnya bangun pagi, terus ya ngelakuin hal-hal kecil pun apapun gue tracking sekarang. Jadi itu jadi prinsip gue sih. Jadi gue makanya ngerasa olahraga tuh start small pertamanya gue gitu. Oke, kalau dari teman-teman yang lain ada nggak nih? Misalnya kayak Radi, Rizka, atau dari Nana mungkin? Setuju banget sama teman-teman di sini. Karena betul banget mau mulai apapun itu sih, entah itu pekerjaan, entah itu mau apa ya, self development segala macam itu start small, karena kita pengen ke puncak tapi kan harus mendaki dulu nih. Nggak ada tuh orang-orang tiba-tiba jadi cakep banget gitu kan, nggak ada yang tiba-tiba kayak kaya banget gitu, nggak ada. Pasti semuanya kan mendaki, enjoy the process gitu sih. Terus aku kayak mau sum up Sama pengumuman 2 sebelumnya ya. Nggak apa-apa tapi loh. setuju lah pokoknya. Iya, benar-benar. Ada Oh ya, tambahan dari gimana Rizka? Rizka ya? Sebenarnya ini yang paling penting sih, kalau mau mulai sesuatu tuh harus nemu why-nya sih Kak. Yes. Kan jadi aku ke dokter ya, aku tuh kayak ditampar sama dokter gitu dengan pertanyaan-pertanyaannya dia. Kayak ditanya, kamu masih muda, tapi misalnya kamu udah prediabetes. Coba kamu olahraga, coba temuin kamu kenapa olahraga, digituin. Terus tadinya kan aku cuman mikir olahraga tuh cuman buat fun gitu kan, karena oh ya udahlah ya olahraga fun. Terus ternyata olahraga itu bisa kita bisa kita bikin progres gitu loh. Yang awalnya mungkin olahraganya tadi cuman kayak jalan kaki atau lari gitu, tapi lama-lama bisa jadi yang kayak bisa aku main kayak alat beban gitu kan. Terus kayak misal tadi aku lari cuman bisa 5 kilo, sekarang aku bisa lari 23 kilo kayak gitu. Jadi kayak benar-benar change takes time gitu loh Kak. Jadi kalau ditanya sama dokter aku kenapa mau olahraga gitu, kalau aku sebenarnya olahraga sekarang aku pingin tua, tapi kalau tua tuh kayak Sophia Latjuba gitu kan. Bener banget. Tetap fit, cantik kan. Jadi ya sebenarnya nggak muluk, tapi itu bisa kayak gitu. Sebenarnya itu sih kalau orang-orang mikir biar nggak yoyo, karena kalau nggak nemu why-nya pasti yoyo itu sih. Bener. Aging like wine ya pokoknya. Semakin tua jadi semakin prima lah ya pengennya gitu. Nah, kalau karena gue perempuan juga gitu, jadi memang mungkin tips dari teman-teman di sini juga gue mau nambahin sih. Kalau dari yang gue rasain ya, kalau misalnya teman-teman cewek kayak masih ada yang aduh gue mager nih, mungkin bisa dimulai dari joget-joget dulu nggak sih? Iya, Zumba. Zumba tuh enak banget guys. Nanti kalau udah mulai dari Zumba, iya. TikTok dance atau TikTok dance. K-pop ya, K-pop. bisa K-pop juga. Terus nanti kalau misalnya udah seneng Zumba, biasanya nanti kan udah ngeliat nih, ngeliat ke tokoh-tokoh, terus kayak kok kayaknya mbak yang itu bahunya berbentuk ya, terus kok ada collarbone-nya ya, kok perutnya dia oke kotak-kotak. Nah dari situ biasanya. Tapi memang paling enak kayaknya untuk menemukan why itu dari penampilan dulu kali. Ada satu hal yang mungkin paling penting ya, just do it. Jadi kan mungkin pada saat awal ini ada ibaratnya kayak semacam barrier ya yang harus diterobos. Nah itu jadi untuk yang tadinya wacana menjadi realita itu ya just do it gitu sih, ya actions gitu. Yep, mantap thank you. Paling penting sih. Kalau udah why, Iya benar, iya. Nggak dimulai sama aja bohong. Jadi ya just do it. Soalnya kalau dulu kita zaman-zamannya maba tuh apa dibilang anak teknik tuh konkret ya. Jumlah kalian ada berapa? Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Jadi untuk hidup sehat itu, untuk healthy lifestyle itu kan sebenarnya holistik ya. Jadi mulai dari kita concern ke our physical bodies, terus juga lebih ke food intake-nya. Nah, untuk the soul food-nya nih, makanan jiwa kalian supaya tetap stay sane hingga detik ini,
dari awal pandemi itu gimana? Ada nggak sih hal-hal yang misalnya kayak kalian develop hobi baru other than olahraga misalnya ya, atau kalau olahraga kita udah tahu ya bahwa kalau emang udah hobi workout ya pasti itu mempengaruhi ke mindset juga, karena ada penelitiannya olahraga itu kan mengeluarkan hormon yang bikin bahagia, terus ngeluarin hormon yang ngurangin anxiety juga. Nah itu kalian ada nggak sih hobi-hobi tambahan baru pas lagi pandemi ini gitu yang bikin station? Mungkin kayak binge watching di Netflix tiap hari 1 minggu, pokoknya kayak hari Jumat gue udah matiin handphone, nggak boleh ada meeting-meeting besoknya misalnya apa atau gimana, ada nggak? Oh, ada sih. Nggak terkait sama olahraga. Iya, nggak, mungkin di luar gitu, yang penting yang bikin stay sane aja gitu. Ya, gimana Rizka? Kalau aku building new habit. Jadi kalau aku bangun pagi aku nggak boleh megang handphone dulu. Itu aku journaling. Jadi aku bikin jurnal itu tiap pagi sama malam. Pagi itu kayak apa yang harus aku lakukan hari ini, terus what excited about today. Terus kalau malam itu lebih ke evaluasi apa yang terjadi di hari itu, kayak gitu kan. Terus abis kayak gitu aku bikin smoothies misalnya. Terus aku meditate itu 5 menit sampai 10 menit. 5-10 menit, habis itu shower pakai air dingin. Jadi aku dikasih tahu sama terapis aku bahwa kalau air dingin itu bisa buat reduce stress level gitu loh. Dan kalau misalnya kita tuh butuh kayak abundance sama diri sendiri. Jadi benar-benar, jadi kan karena pandemi itu kita nggak bisa ketemu orang lain ya. Jadi itu gimana cara kita connect sama diri sendiri dulu sih, kayak gitu sih kan. Jadi itu menurut aku sangat membantu karena aku orangnya rada pecicilan kan. Jadi kalau pagi-pagi tuh langsung mau ngecek handphone. Cuman itu yang sebenarnya nggak bagus itu sih. Wah, thank you banget nih, perubahan habitnya bagus ya, karena jujur akhirnya tuh ngecek handphone udah menjadi suatu refleks gak sih kalau bangun tidur ada WhatsApp gak ya dari doi gitu. Nah, kalau teman-teman gimana? Ada nggak? Ada sih aku mau namanya. Ya gimana? Kalau aku sih jujur pandemi ini kan jadi bikin kita jarang ketemu orang ya. Ketemu sih ketemu, cuman kayak frekuensi itu jarang banget gitu. Aku malah skip IG sih. Aku delete akun IG aku tuh kurang lebih 2 bulan waktu itu. Itu kayak gimana ya? Mungkin aku juga lagi usaha. Terus banyak godaan tuh dari kayak aku jadi nggak fokus kerja, terus nggak fokus memplanningkan aku mau ngapain habis ini gitu. Terus di situ kayak wah dia ini ya, terus jadi kayak membandingkan gitu loh. Padahal itu kan nggak baik, kayak bandingin diri kita sama orang lain gitu. Terus ya udah kayaknya delete dulu lah 2 bulan lah gitu. Kayak aku delete tuh si IG 2 bulan, dan setelah aku comeback kayak jadi nggak refleks lagi gitu buka si IG gitu. Kayak nggak apa-apa lah, orang emang kita mau nunjukin apa, kita mau lihat apa sih di IG gitu. Kalau aku sih gitu ya. Iya, jadi memang ini ya, mengontrol penggunaan sosial media juga penting banget sih. Penting karena banget. ngaruh sama mental health nggak sih? Maksudnya bukan gila ya, cuman maksudnya comparing each other tuh itu kayak natural gitu loh, kayak gila cakep Dani orang gitu, aku pengen cakep juga, kadang kayak gitu. Walaupun aku cakep, nggak canda. Iya, terus ada yang motivasi, ada yang breaking juga gitu. Jadi kayak yaudah itu kayak skip sosial media in a certain time tuh oke sih gitu, menurut aku gitu. I see. Jadi kalau tadi memang Hugo sempat bilang progres itu penting, jadi memang harusnya kita compare diri kita tuh sama diri kita yang kemarin, yang sebelumnya, bukan betul. compare kita sama orang lain, karena nggak apple to apple ya nggak. Nah lanjut, mungkin ada lagi nggak yang punya hobi baru nih? Ya, kalau Hugo gimana? Sebenarnya pertanyaan tadi staying sane ya. Jadi kalau gue sih ngerasanya ya, yang buat gue staying sane ini adalah, jadi gue tuh sebenarnya ngerasa kekurangan gue dan ya keluarga gue ngelihat totalnya itu adalah nggak bisa konsisten kan. Nah tapi akhirnya yang buat gue staying sane di masa pandemi adalah gue tuh bener-bener nge-tracking habit gue dari mulai bangun pagi sampai tidur. Itu kayak awalnya trackingnya cuma 1, lama-lama jadi 2, akhirnya sekarang udah kayak 30-an hal gue tracking. Jadi kayak hal itu yang ngebikin hari ideal gue tuh seperti apa sih gitu. Misalnya kayak pertama bangun pagi, terus habis itu makan pagi itu wajib, terus minum vitamin, terus gua nyiram tanaman, terus gua ada meditasi tapi cuma seminggu sekali. Nah jadi ada yang per minggu, ada yang per hari gitu kan. Nah itu kayak gua ngeliatnya setiap gua mau tidur, gua tuh kan nge-checklistin tuh yang mana yang udah, yang mana yang enggak. Nah gua tuh ngerasa itu fulfilling bagi gue. Nah terus buat gue tuh semangat banget buat bangun pagi besok, buat nge-checklistin lagi apa yang gue harus lakuin pagi-pagi gitu. Jadi menurut gue itu yang staying sane gue di sana, dan ngebuat gue jadi kayak semangat buat ngelanjutin hari besok, terus semangat lagi buat besok, jadi terus-terusan gitu sih. Jadi ngeliat gue udah 90% nih misalnya buat kemarin, nah gue besok harus 100% misalnya kayak gitu-gitu sih. Nah akhirnya
kalau ditanya hal baru yang gue lakuin yang tadi sih kayak jadi nanam, jadi nyoba meditasi, jadi nyoba jadi suka berenang pagi-pagi, terus gue jadi gue juga jadi tiap hari gue jadi makan sayur sih. Itu menurut gue something yang dulunya gue nggak pernah makan sayur, terus sampai sekarang gue jadi makan sayur, makan buah, everything. Gue rasa ketika habit gue lakuin, nggak tau kenapa eksternal gue juga jadi bagus gitu. Makanya kenapa gue jadi kayak semangat tuh staying sane gue di sana sih. Wah, luar biasa. Thank you Hugo buat sharingnya. Ada lagi? Hafel atau mungkin Radi? Gue ya, mungkin sedikit out of the box. Hobi baru gue melihara hewan. Enggak, tapi iya. Jadi dari melihara hewan itu, gue jadi kayak tadi jadi melakukan scheduling juga. Jadi kan gue harus, jadi gue melihara apa ya? Kadal ya. Gecko. Iya, out of the box banget. Bearded Dragon. Nah, Bearded Dragon itu perlu ibaratnya asupan UVB dan UVA. Wow. Jadi gue Jemurnya bareng ya? Iya. Gue harus men-schedule dia kapan harus menjemur dia, terus di kandangnya itu ada semacam lampu. Iya, lampu UVA dan UVB. Jadi harus teratur kapan dinyalainnya, harus kapan dimatiinnya, terus kapan gue harus ngasih makan, dan makannya juga itu sayur, sawi gitu. Nah, sawinya itu iya, jadi makanya iya betul, nanam juga. Gua sayurnya itu dari nanam juga. Terus gua scheduling kapan pagi gua harus nyabutin sawinya itu. Iya, jadi dari satu out of the box itu jadi kayak berkembang ke hal-hal lain sih. Intinya semangat besoknya harus ngapain. Iya, Jadi betul. semangat gitu kan. Lucu banget sih, maksudnya ini tips yang bener-bener out of the box bener sih, kayak Melihara kadal ya. kayak cerita melihara kadal. Malah jadi Temen-temen. bertanam juga. Iya, Iya. ngeliat hal yang lain, menemukan hal yang baru gitu kan. Iya, benar-benar luar biasa. Pengalamannya ada adventure-nya gitu ya untuk melihara. Nah, terus kalau Hafel sendiri gimana? Ada nggak? Nggak ada, Apa kan? ya? Kalau paling habit baru buat stay sane. Paling Pacar baru kan. Pacar baru ya? Pacar baru hasil dari workout? nggak, paling yang selama ini masih tetap gue lakuin ya, gue pribadi lakuin kayak nulis goal satu tujuan, kayak apa ya, kayak tujuan misalnya gue nulis goal kayak goal 1 bulan, goal 3 bulan, goal 3 tahun, goal 5 tahun gitu, dan yang 1 bulan sampai 3 bulan tuh biasanya gue update terus gitu, dan itu kadang tuh yang apa ya, gue tempel di kamar dan gue sering lewat gitu, nggak gue sering utak-atik sih, tapi gue sering lewat aja dan sering lihat, dan gue ngerasa kayak secara nggak langsung itu selama di alam bawah sadar gue kayak jadinya berpikir kayak itu terngiang-ngiang terus gitu, bahkan kayak pas tidur kadang gue kayak kepikiran, jadi gue belum ini gimana gue mau mencapai itu gitu, kayak padahal gue juga nggak ngutang-atik, kayak cuman lihat gitu, lihat Mimpi ya mimpi sih. Tapi pas gue sampai kepikiran gitu kan, sampai kepikiran itu mungkin salah satu habit, dan gue juga lagi pengen nyoba habit tuh, salah satunya adalah kan gue nggak tahu sih kebanyakan yang lain di sini gimana, kayak makan ya, makan tuh biasanya apa ya, mungkin nggak sering banget bikin sendiri di rumah ya, kadang kan kayak beli di luar gitu. Nah, gue lagi mau coba habit kayak one day cook gitu, jadi kayak sehari itu gue harus makan dari yang gue masak sendiri gitu, misalkan ya apapun tuh. Sekarang sih gue lagi suka bikin kayak sama aja dong, Indomie ya, masak sendiri hari gue lagi suka makan roti sama alpukat, jadi roti gandum gitu, terus gue toast, terus gue kasih alpukat, kasih lemon sama madu, itu enak banget. Iya, enak sih. Itu masih Selai coba. kacang. Itu resepnya Kylie Jenner katanya. Wih. Gue liat di YouTube sih, gue liat itu. Tapi itu enak sih, mesti coba sih, beneran enak gitu. Dan itu ngenyangin gitu, dan gue suka. Menurut gue tiap orang kalau misalkan mau bikin makanan yang sehat buat diri dia, kayak setidaknya cari 1 atau 2 yang benar-benar apa ya, kayak staple lah yang dia suka, dan lo bisa konsisten panjang gitu makan itu. Menurut gue itu bisa bakal works gitu buat tiap orang. Wah, mantep. Jadi sebenarnya yang tadi dilakuin sama Hafel ya, yang nulis apa namanya goals, itu kalau kata anak zaman sekarang tuh manifesting. Manifesting supaya semesta mendukung keinginannya. Indie banget. Wah, ini seru banget ya obrolannya, mulai dari tadi di awal kita udah cerita soal habit berolahraga di rumah yang switching dari zaman sebelum pandemi terus ke zaman pandemi sekarang, ditambah lagi ngomongin soal food intake, abis itu ngomongin soal building new habit, terus kita juga ngebahas cara how to stay sane hingga detik ini. Nah, ini udah banyak banget obrolannya.
Thank you banget ya buat Hafel, Hugo, Radi, Rizka, dan Nana yang udah sharing-sharing ke teman-teman alumni. Mudah-mudahan sharing kita hari ini tuh bisa bermanfaat buat teman-teman yang denger semuanya. Terus thank you juga buat teman-teman yang sudah menyimak obrolan kita dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda. Bye-bye. Ya.